Kalau urusan cawapres saja mereka sampai harus ribut, kira-kira bagaimana kalau mereka diberi tanggung jawab untuk mengurus satu negara yang sangat besar? Bukankah ini sama saja mendorong Indonesia ke jurang kehancuran? Masa urusan negara diserahkan kepada koalisi yang bahkan untuk urusan cawapres saja mereka tidak mampu, mereka tidak kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, sebelum menonton video ini silakan klik tombol subscribe bagi yang belum, dan bagi teman-teman yang sudah silakan klik like, komen, dan juga share videonya. Oh ya teman-teman, ada salah satu tanda love di situ, tulisan terima kasih. Jika berkenan, teman-teman boleh klik di situ. Dan jangan lupa untuk nyalakan selalu loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi-informasi menarik dari channel YouTube Predikako. Terima kasih. Salam Pancasila. Belum apa-apa teman-teman, Nasdem ini mulai cakar-cakaran dengan Demokrat. Dan ini tentunya membuat Anies Baswedan dan juga AHY gigit jari teman-teman. Sebenarnya cerita ini teman-teman berawal dari Nasdem yang terlalu cerewet soal pertemuan antara Gibran dan juga Anies Baswedan baru-baru ini. Nah, usai pertemuan tersebut teman-teman, Wakil Ketua Umum dari Nasdem, Ahmad Ali, dia bercerita tentang peluang Gibran menjadi cawapres untuk mendampingi Anies Baswedan. Dia mengatakan bahwa Anies ini dibebaskan oleh Nasdem untuk menentukan siapa cawapres yang akan dia tunjuk. Tapi kalau kemudian Gibran dipantaskan untuk menjadi cawapresnya Anies Baswedan, kenapa tidak? Gibran memenuhi kualifikasi untuk menjadi cawapresnya Anies. Nah, ucapan inilah teman-teman yang menjadi cikal bakal ributnya Nasdem dengan Demokrat. Ya, kalau kita berbicara Demokrat, siapa yang orang yang selalu nyinyir? Tentunya Andi Arief, di mana dia meminta agar Nasdem ini berhenti menawarkan siapapun untuk jadi calon wakil presidennya Anies Baswedan. Ya, Andi Arief mengatakan begini teman-teman, sebaiknya konsentrasi saja pada apa yang sudah dibicarakan di koalisi. Bulatkan saja tekad bahwa Nasdem bergabung dengan PKS dan Demokrat memilih di jalur perubahan. Jangan setiap bertemu figur di luar PKS dan Demokrat, Nasdem menawarkan sana-sini. Jadi Andi Arief ini meminta Nasdem untuk disiplin, karena urusan cawapres sudah diserahkan kepada Anies Baswedan sebagai pengambil keputusan. Nah, karena disentil telak oleh Andi Arief, Nasdem seolah tidak terima dan bertanya balik teman-teman. Disiplin seperti apa yang dimaksudkan oleh Demokrat? Lalu Nasdem bertanya, kedisiplinan apa kemudian oleh Nasdem? Nah, Ahmad Ali ini mengatakan bahwa Nasdem sampai hari ini tidak pernah melanggar komitmen apapun yang sedang dibicarakan di rencana mitra koalisi teman-teman. Ya, Ali ini kemudian menembak balik Demokrat dan meminta agar tidak sensitif dalam merespon wacana-wacana yang muncul. Mungkin saking kesalnya, Ahmad Ali bahkan bertanya, koalisi macam apa ini? Masa berwacana saja tidak diperbolehkan dalam koalisi? Dia bahkan mengingatkan tidak pernah ada kesepakatan
bahwa cawapres Anies ini harus berasal dari partai koalisi. Sehingga semuanya setara. Tidak ada yang merasa lebih penting dalam koalisi ini. Ya, pada intinya teman-teman, Nasdem dan juga Demokrat ini mereka saling sentil dan juga saling sindir. Ya, jangan heran kalau misalkan nanti mereka cakar-cakaran ataupun jambak-jambakan. Saking intensnya perseteruan ini teman-teman, PKS sampai harus turun tangan agar kedua partai ini tidak makin tegang. Ya, di mana PKS meminta agar Nasdem dan juga Demokrat ini tidak saling baper lah. Semua usulan bisa disampaikan kepada tim komunikasi koalisi atau tim kecil. Untuk urusan sepele seperti ini saja teman-teman, mereka sudah baperan dan gampang sekali tersulut emosi. Apalagi yang urusan besar. Ya, saya melihat bahwa dari awal koalisi ini terasa janggal teman-teman. Dan sekarang terbukti tidak kompak dan berpotensi terjadi gesekan bahkan hingga cakar-cakaran. Demokrat pun sangat ketakutan sehingga jadi reaktif dengan usulan Gibran sebagai cawapresnya Anies. Ya, ini tandanya bahwa AHY seolah harus menjadi cawapres Anies. Tidak peduli caranya bagaimana. Seolah sudah ada sinyal jika Demokrat tidak mendapatkan jatah kursi cawapres, maka Demokrat akan keluar dari koalisi. Maka ketika Nasdem bicara soal Gibran, Demokrat prihatin, lalu ngamuk dan menyentil Nasdem. Padahal kalau Demokrat pakai nalar, seharusnya tidak usah takut, apalagi keringat dingin. Karena PDIP tidak akan semudah itu merestui usulan Anies berpasangan dengan Gibran. Ya, kita tahu bahwa Gibran ini adalah salah satu kartu emasnya PDIP yang sangat potensial. Tentunya mengikuti jejak keberhasilan Bapak Presiden Jokowi. Apalagi baru-baru ini teman-teman, survei terbaru dari Carta Politika menunjukkan bahwa Gibran ini memiliki elektabilitas tertinggi jika Pilgub Jawa Tengah dilaksanakan. Gibran bahkan memiliki elektabilitas sebesar 38,8% dibandingkan dengan 7 nama lain yang ada di survei itu. Nah, kalau salah satu dari mereka saja bisa bilang, koalisi macam apa ini? Artinya, koalisi ini sudah mulai retak. Atau bisa juga disebut koalisi abal-abal. Yang isinya hanyalah partai dengan kepentingan sendiri-sendiri. Atau kepentingan masing-masing. Kalau urusan cawapres saja mereka sampai harus ribut. Kira-kira bagaimana kalau mereka diberi tanggung jawab untuk mengurus satu negara yang sangat besar? Bukankah ini sama saja mendorong Indonesia ke jurang kehancuran? Masa urusan negara diserahkan kepada koalisi yang bahkan untuk urusan cawapres saja mereka tidak mampu, mereka tidak kompak. Ya, lebih baik bubar sajalah ketimbang bikin malu seperti ini. Malu dilihatin satu Indonesia, bro. Katanya koalisi perubahan. Masa sikapnya amatiran banget sih? Malah kekanak-kanakan. Kalau mereka berkuasa, negara ini mungkin bisa kacau. Karena saling rebutan jatah kekuasaan. Dan itu sudah jelas dan terlihat dalam koalisi yang mereka bangun saat ini. Ya, kalau mereka bubar, saya kira ini jauh lebih bagus buat negara ini. Anies gigit jari karena terlanjur keliling seluruh Indonesia. Ternyata batal jadi capres. AHY yang selama ini terlalu bernafsu, malah ambruk ambisinya. SBY dipastikan makin prihatin di masa tuanya. PKS tetap akan begitu-begitu saja. Tidak ada apa-apa.
Ya lebih baik, ini hanya usulan ya, koalisi ini diberi nama koalisi berbalas pantun atau koalisi cakar-cakaran. Atau mungkin lebih bagusnya lagi, koalisi layu sebelum berkembang. Mungkin itu yang lebih pantas kita namakan koalisi ini ketimbang nama koalisi perubahan. Belum apa-apa koalisi ini sudah cakar-cakaran. Oke teman-teman, saya kira sampai di sini video saya. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video ini. Terima kasih saya ucapkan bagi teman-teman yang masih tetap setia menonton channel ini. Jika dirasa video ini bermanfaat, silahkan di-share sebanyak-banyaknya. Terima kasih.